Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Lelia Fadilah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang soal-soal yang akan keluar di ujian sekolah khusus kelas 9 dalam mata pelajaran matematika. Nah, kita langsung saja ke soal di mana di sini ada operasi bilangan ya. 14 ditambah 42 lalu dibagi 7 dikurang 12 dikali negatif 3. Nah, seperti biasa, kalau misalkan kita ingin menjawab operasi bilangan seperti ini, dahulukan dulu operasi khusus yang ada di dalam kurung ya apabila ada. Berarti yang pertama kuncinya itu adalah dahulukan operasi dalam kurung. Terus yang kedua kali atau dibagi, ini setara ya bebas. Terus yang ketiga baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini karena berhubung di sini tuh ada pembagian dan perkalian, jadi ini maksudnya kalau dalam kurung itu apabila ada dua suku. Nah, sedangkan di sini kan hanya negatif 3 aja ya, satu suku berarti kita bebas mau membagi dulu atau mengkali dulu. Nah, kalau misalkan dibagi, berarti kan 42 dibagi 7 adalah 6. Nah, lalu negatif 12 dikali negatif 3. Karena kita tahu bahwa negatif yang dikalikan dengan negatif adalah positif. Lalu 12 dikali 3 jawabannya 36. Nah, di sini berarti kan sisa 14 tambah 6 tambah 36. 14 tambah 6, 20. 20 tambah 36 jawabannya adalah 56. Sehingga untuk nomor 1, option yang paling tepat adalah yang D. Untuk suhu mula-mula di ruang freezer adalah 21 derajat Celcius. Setelah alat pendingin di freezer itu dihidupkan, suhunya menjadi negatif 6 derajat Celcius. Besar penurunan suhu di ruang tersebut adalah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, ada dua penyelesaian. Pertama tuh kalau misalkan kita ingin menghitung lewat garis bilangan. Nah, ini untuk cara yang pertama ya. Jadi untuk cara yang pertama kita bisa dari garis bilangan. Nah, misalkan ini ada suatu garis bilangan, lalu di tengahnya itu adalah 0. Nah, kita tahu ya bahwa suhu mula-mula di ruang freezer itu adalah 21 derajat Celcius, sehingga secara interval acak kita bisa simpan 21 berada di sini. Nah, setelah alat pendingin di freezer itu dihidupkan, suhunya menjadi negatif 6 derajat, sehingga kita bisa menuliskan interval pemisalannya ada di sini ya, negatif 6. Nah, besar penurunan suhu. Berarti kan yang ditanyakan di sini adalah besar penurunan suhu. Apabila yang ditanyakannya itu besar, selisih, nah maka jawabannya itu harus selalu positif. Jadi apabila ada jawaban yang negatif, ini sebetulnya menjebak. Nah, jangan sampai kalian terjebak ya dengan option yang negatif. Nah, kita tahu bahwa dari 21 ke arah 0 ini ada sebanyak 21 loncatan istilahnya. Lalu dari 0 ke 6 ini ada 6 loncatan. Kalau kita hitung berapa loncatannya, ini kan menjadi 27 ya. Sehingga besar penurunan suhunya itu ya 27. Option yang D. Atau kalau misalkan kita ingin menggunakan cara yang kedua. Nah, kalau cara yang kedua sih ini cara yang pada umumnya sering kalian lakukan ketika menyelesaikan soal seperti ini, di mana tinggal 21 dikurangi dengan negatif 6. Nah, kita tahu bahwa negatif yang ketemu dengan negatif itu kan jadi positif, sehingga 21 ditambah 6, jawabannya adalah 27. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah option D. Untuk nomor 3, hasil dari 18 5 per 12 dikurang 11 3 per 8 adalah, nah, untuk bentuk pecahan seperti ini ada dua penyelesaian juga. Pertama, itu langsung kita kerjakan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, atau bisa diubah dulu ke pecahan biasa, baru pakai metode KPK atau kali silang. Nah, karena berhubung pada ujian sekolah itu kita berpacu dengan waktu, jadi lebih baik kita memakai rumus yang langsung saja dengan mencari KPK, jangan diubah dulu ke pecahan biasa. Nah, jadi ini rumus
langsungnya ya. Nah, kita bisa nih pakai tips yang sudah diberikan di bawah ini. Misalkan, karena untuk mengoperasikan suatu operasi pecahan, itu dia memiliki syarat ya. Nah, syarat khusus untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi syaratnya itu di mana penyebutnya itu harus sama. Nah, sedangkan di soal untuk pecahan yang pertama penyebutnya 12, pecahan yang kedua penyebutnya 8. Nah, 12 dan 8 dia bisa memiliki KPK 24. Nah, kira-kira 12 dikali berapa supaya hasilnya 24? Ternyata 12 itu bisa dikali dengan 2. Lalu 8 dikali berapa supaya hasilnya 24? Dikali dengan 3. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja 18. Nah, agar si 12 itu jadi 24 kan dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga ikut. Berarti 18 di sini tuh ada 5 per 12 ya. Di mana 5 per 12 ini akan kita kalikan dengan 2, yang bawahnya juga sama. Nah, sampai sini paham ya? Semoga dengan penjelasan ini lebih tergambar. Terus selanjutnya sama nih untuk yang min 11, 3 per 8. Nah, supaya penyebutnya itu menjadi 24, itu kan dikalikan dengan 3. Sehingga pembilangnya kita kalikan juga dengan 3, penyebutnya kita kalikan dengan 3. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal kita kalikan saja. 5 kali 2 adalah 10, sehingga 18 10 per 12 kali 2 adalah 24. Lalu kita kurangi 11, 3 kali 3 itu 9, 8 kali 3 itu 24. Nah, penyebutnya di sini sudah sama. Apabila penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung mengoperasikan. Nah, kita operasikan dulu 18 yang ini dikurangi dengan 11. Nah, kita tahu bahwa 18 dikurangi 11 itu adalah 7. Selanjutnya, kita akan mengurangi 10 pembilang yang ini dengan pembilang yang ini. Sehingga 10 dikurang 9, jawabannya adalah 1. Penyebutnya tetap sama per 24. Sehingga option yang benar atau yang tepat adalah B, 7, 1 per 24. Tentang pecahan, hanya konteksnya seperti soal cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita simak ya soal berikutnya. Paman membeli 1/5 kg mangga, kemudian diberikan kepada ibu 1/2 kg. Berapa mangga yang tersisa? Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu diberikan. Kalau diberikan berarti dikurangi. Nah, kita tetap pakai tips yang tadi nih. 1/5 itu kita kurangi dengan 1/2. Nah, di sini ada penyebut yang masih belum sama. Di sini ada 5, di sini ada 2. Nah, kita cari nih KPK-nya. KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Oke. Nah, karena kita tahu bahwa KPK-nya 10, berarti 5 dikali berapa hasilnya 10? Dikali dengan 2. Lalu 2 juga dikali berapa supaya hasilnya 10? Dikali dengan 5. Nah, karena kita sudah tahu bagaimana cara menyederhanakan penyebutnya supaya sama, ya sudah tinggal kita langsung operasikan saja. Berarti 4, nah di sini 1/5, terus kita kurangi 1/2. Nah, di mana akan kita kalikan dengan 2, yang ini juga sama 2, nah yang ini juga dikalikan dengan 5. Penyebutnya juga dikalikan dengan 5. Selanjutnya, tinggal kita operasikan. 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10. Lalu dikurangi 1, 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Nah, penyebutnya sudah sama. Nah, sebelum kita mengurangi 4 dan 1, 4 kurang 1 ya, angka yang bagian depan ini, kita lihat dulu nih, di sini
terlihat bahwa ada bilangan yang awalnya kecil. Nah ini, 2 dikurangi 5. Nah sebetulnya kan kalau di bilangan biasa tuh 2 dikurang 5 ya bisa saja negatif 3 ya. Tapi untuk pecahan tuh karena kita tahu secara logika bahwa 4 ini kan lebih besar dari 1, otomatis hasilnya tidak akan mungkin negatif, sehingga 2 ini minjem ke 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat penyebutnya. Apabila penyebutnya berangka 10, berarti ketika 2 ini minjem ke angka 4, kan 4 jadi dikurang 1, sehingga jadi 3. Nah, si pembilang 2 ini ditambahkan dengan penyebut. Penyebutnya berapa? 10. Berarti 2 tambah 10 per 10. Lalu kita kurangi dengan 1, 5 per 10. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau penyebutnya bukan 10, misalkan 7? Nah, otomatis ketika si 2 ini nanti minjem ke 4, 2-nya itu ditambah dengan 7 sesuai dengan penyebut dari pecahan itu. Jadi diingatkan ya, bahwa penjumlahan dari peminjaman bilangan khusus untuk pecahan campuran seperti ini, penjumlahannya itu dilihat sesuai dengan penyebutnya. Nah, kita operasikan berarti 3, 12 per 10 dikurangi 1, 5 per 10. Nah, ini sudah bisa nih 12 kurang 5. Jawabannya adalah 7. Lalu 3 kurang 1, 2 per 10. Sehingga option yang tepat adalah yang B, 2, 7 per 10 kg. Untuk nomor selanjutnya, untuk bilangan bulat A, hasil pemangkatan dari A pangkat 3 yang dikalikan A lalu dipangkatkan lagi 5 adalah, nah kita tahu bahwa di sini A yang pertama itu berpangkat 3. Nah yang kedua ini berpangkat 1. Nah, dengan menggunakan sifat pemangkatan, kita tahu bahwa A pangkat M yang dikalikan dengan A pangkat N itu adalah A pangkat M tambah N. Nah, dalam kasus yang ini berarti A pangkat 3 dikali A, di mana A-nya ini berpangkat 1, namun tidak ditulis ya karena masih ekuivalen, masih sama saja. Berarti A pangkat 3 ditambah 1 sehingga dihasilkan A pangkat 4. Nah, selanjutnya karena dia ada dipangkatkan lagi 5, kita akan menggunakan sifat pemangkatan A pangkat M yang dipangkatkan N. Sehingga rumusnya itu menjadi A pangkat M kali N. Nah, kasusnya di sini berarti kan A pangkat 4. Karena sudah kita sederhanakan sebelumnya, lalu dipangkatkan lagi dengan 5. Sehingga didapat A pangkat 4 kali 5. Atau A pangkat 20. Option yang tepat itu adalah yang D, A pangkat 20. Untuk soal selanjutnya, nilai N yang memenuhi kalimat 4 kali 2 pangkat N sama dengan 8 pangkat 4 adalah, nah di sini misi kita adalah mencari nilai N. Nah caranya bagaimana? Kita lihat dari persamaan itu ya, 4 kali 2 pangkat N sama dengan 8 pangkat 4. Kalau kita selidiki atau analisis, soal ini itu berkelipatan 2, dan 2 itu sudah merupakan bilangan yang sederhana atau bilangan dasarnya, sehingga kita bisa mengubah semua bilangan ini ke bilangan yang sama. Nah, kita setuju bahwa bilangan yang terkecil di sini atau bilangan dasar di sini adalah 2. Sehingga 4 dapat kita ubah, karena 4 itu kan dari perkalian 2 kali 2 ya. 2-nya ada 2, atau dapat kita singkat menjadi 2 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 2 kali 2 pangkat N sama dengan, nah 8 juga sama, dia dari 2 kali 2 kali 2. Yang
dikalikan sebanyak 3 kali. Atau dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Sehingga 8 dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 3 yang dipangkatkan lagi 4. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan saja menggunakan sifat pemangkatan yang sudah tadi kita bahas sebelumnya ya, di mana kalau ada A pangkat M yang dikalikan A pangkat N itu adalah menjadi A pangkat M tambah N. Nah, karena yang penting kan basic atau dasisnya itu harus sama ya. Basic atau dasarnya itu harus sama. Ini kan A dan A. Nah, yang ini sudah 2 dan 2, sehingga dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 tambah N sama dengan, nah untuk yang ruas kanan kita pakai sifat yang ini, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga didapat A pangkat M kali N. Nah, 2 pangkat 3 yang dipangkatkan lagi 4 itu dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 12. Apabila bilangan dasarnya sudah sama, ini dapat kita langsung bagi habis sehingga didapat 2 tambah N sama dengan 12. Atau N sama dengan 12 dikurangi 2. N sama dengan 10. Jadi nilai N yang memenuhi kalimat tersebut adalah option C, yaitu 10. Soal berikutnya. Nah, sehingga kita kalikan dengan operasi lawan dari penyebutnya. Nah, ini tinggal kita tuliskan akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 tambah akar 3. Nah, lalu untuk bagian pembilang kita kalikan sehingga didapat 4 yang dikali dengan akar 5 tambah akar 3. Ini untuk bagian pembilang. Nah, untuk bagian penyebut, karena kita tahu bahwa perkalian dari 2 akar itu adalah akarnya bisa hilang. Jadi tipsnya itu kalau ada perkalian 2 akar, di mana bilangannya itu sama, akarnya bisa hilang, dan jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Karena pada hakikatnya kalau kita kalikan seperti biasa, akar 5 dikali akar 5 itu kan dia menjadi akar 5 kali 5. Atau menjadi akar 25 atau 5. Jadi kalau misalkan ketemu seperti ini langsung aja kita tulis dengan 5. Nah, sama untuk ini juga akar 3, ketemu lagi akar 3. Nah, dapat nanti kita tuliskan langsung 3. Tapi sebelum itu kita lihat, karena di sini posisinya kalau akar 5 dikalikan dengan positif akar 3 kan akar 15. Lalu min akar 3 kita kalikan dengan akar 5 negatif akar 15. Nah, akar 15 dikurang akar 15, jawabannya 0. Sehingga kita bisa tidak langsung menuliskan juga tidak apa-apa. Nah, langsung kita kalikan yang negatif akar 3 kali akar 3. Jawabannya negatif 3. Nah, 5 dikurangi 3 itu jawabannya adalah 2. Sehingga didapat 4 yang dikalikan akar 5 tambah akar 3 dibagi 2. Nah, karena di sini posisinya perkalian, kita bisa membagi habis 4 dan 2. Di mana 4 dibagi 2, jawabannya adalah 2. Lalu kita tuliskan lagi, dikalikan dengan akar 5 tambah akar 3. Sehingga option yang tepat adalah yang A. Selanjutnya. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah, nah irisan kalau kita kembali lagi ke pengertiannya, dia merupakan
mencari anggota yang sama ya. Jadi kuncinya mencari anggota yang sama. Kalau kita lihat di bagian A dan B, himpunan A dan himpunan B, di sini kan ada angka 2, lalu di B juga ada. Lalu ada 4, di B juga ada. Selanjutnya ada 6, di B juga ada 8, dan terakhir ada angka 10. Nah, sehingga A irisan B itu dapat kita ketahui jawabannya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Sehingga option yang tepat adalah yang C. Nomor selanjutnya. Di dalam suatu kelas yang jumlahnya 20 orang, terdapat 10 orang suka pelajaran matematika, 8 orang suka pelajaran fisika, dan 4 orang tidak menyukai kedua pelajaran tersebut. Banyak siswa yang menyukai kedua pelajaran adalah, nah ini bisa menggunakan berbagai macam cara. Ada yang pakai rumus, diagram Venn, atau logika. Nah, misalkan di sini kita akan memakai rumus dan diagram Venn ya. Pertama, kita gambar dulu nih diagram Venn-nya. Lalu karena di sini ada 2 variabel yaitu matematika dan fisika, karena di sini juga ada pertanyaan yang menyukai keduanya, otomatis lingkaran yang akan kita buat itu saling beririsan. Nah, di mana ini semestanya, ini kelompok matematika, dan ini fisika. Nah, diketahui yang tidak menyukai kedua pelajaran tersebut ada 4 orang, sehingga kita simpan 4 ini di luar kedua lingkaran. Nah, yang menyukai pelajaran matematika ada 10 orang. Lalu, yang fisika ada 8. Nah, apakah kita dapat memprediksi bahwa yang 10 orang menyukai matematika itu sudah murni menyukai matematika atau ada yang menyukai keduanya? Nah, maka dari itu karena kita tidak tahu, 10 ini akan kita kurangi dengan X. Begitu pula dengan yang 8 akan kita kurangi juga dengan X. Dan yang irisan ini adalah X-nya. Nah, rumusnya adalah anggota dari semesta itu sama dengan anggota dari himpunan M, lalu ditambah dengan anggota dari himpunan F, lalu ditambah dari N di mana M diiris dengan F, lalu ditambah dengan N, M gabungan F komplement. Nah, jadi yang dimaksud N, M gabungan F komplement adalah gabungan dari matematika dan fisika, tapi di luarnya, yang bukannya komplement, alias yang tidak menyukai keduanya. Jadi simbolnya adalah N, M gabung F komplement. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita substitusikan saja di sini NS-nya ada 20, lalu NM-nya 10 kurang X, NF-nya 8 kurang X, lalu irisannya adalah X, dan N, M gabung F komplementnya adalah 4. Nah, di sini negatif X tambah X itu habis. Berarti sisa 20 sama dengan 10 tambah 8, 18, ditambah 4, 22. Sehingga didapat 22 kurang X. Nah, ini dapat kita pindah ruas X-nya ke ruas kiri jadi positif. 22, 20-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga didapat X sama dengan 2. Nah, option yang benar itu adalah yang A. Jadi yang menyukai kedua pelajaran tersebut adalah 2 siswa. Hasil sederhana dari 28X pangkat 5 Y pangkat 3Z dibagi negatif 42X pangkat 3Y. Nah, cara yang lebih mudah adalah kita buat ke dalam pecahan. Nah, setelah itu kita sederhanakan dulu bilangannya sebelum kita menuju variabelnya. Nah, di sini 28 dapat kita bagi dengan 14 nih kira-kira. 28 dibagi 14 adalah
2. Lalu negatif 42 dapat kita bagi juga dengan 14, didapat negatif 3. Nah, selanjutnya adalah variabelnya. Kita tahu bahwa A pangkat M per A pangkat N itu adalah A pangkat M kurang N. Nah, sehingga di sini kan ada X pangkat 5, lalu di bawahnya ada X pangkat 3. Berarti tinggal kita kurangi saja menjadi X pangkat 5 kurang 3. 5 kurang 3 jawabannya 2, sehingga X pangkat 2. Lalu yang variabel Y-nya, pembilangnya Y pangkat 3. Lalu penyebutnya Y saja. Nah, berarti di sini tuh ada Y pangkat 1 ya. Sehingga didapat Y pangkat 3 kurang 1, jawabannya Y pangkat 2. Nah, untuk variabel Z, ini penyebutnya tidak ada, sehingga tidak dapat dibagi. Kita tulis lagi variabel Z-nya. Jadi, jawaban sederhana dari soal yang ditanyakan adalah 2x kuadrat y kuadrat z per negatif 3, atau option yang tepat adalah yang A. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk nomor 11 dan 20 akan ada di part berikutnya. Thanks for watching.